Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tiada terhingga, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'un tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Insyaallah kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki Ashhurul Hurum berikutnya, yakni bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 Ashhurul Hurum, yang 3 berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang 1 menyendiri, yakni Rajab, antara Jumada Tsani dengan Sya'ban. Kita masih berada di penghujung bulan Zulhijjah, dan sepekan lagi insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, bisa memasuki bulan Muharram dengan penuh kefahaman tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram dan bisa mengamalkannya ketika pada waktunya tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Menurut ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak ketika diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, sebagian dari 12 tersebut, 12 bulan tersebut, ada 4 bulan-bulan haram. Jadi dalam Islam, ya sebagaimana namanya, bulan-bulan gitu ya. Maka perhitungan bulan itu bukan berdasarkan peredaran matahari, bukan. Tapi ya memang dengan berdasarkan peredaran bulan. Bulan 1 diganti dengan bulan berikutnya. Itu ditandai dengan terbitnya hilal. Dengan terbitnya hilal. Ya. Jadi setelah bulan mengecil sampai menghilang tenggelam, nah nanti ada lagi muncul lagi bulan sabit tipis, gitu ya. Itulah namanya hilal. Dan ada 12 bulan dalam setahun. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan dalam agama kita, agama Islam yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut kepada diri kalian sendiri. Nah, ini diakhiri dengan fala tazlimu fihinna anfusakum. Fihinna, hinna di sini adalah
kepada yang dekat, ya, yakni arbaatun hurum, ya, yang lebih jelas begitu, bukan kepada isna asyar sahran. Kalau perkataan min haknya, sebagian darinya, haknya itu adalah ke isna asyara syahran, 12. Sebagian dari 12 itu ada 4 bulan. Janganlah pada 4 bulan tersebut kalian menzalimi anfusakum, diri kalian sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Padahal sudah jelas bagi kita dengan berbagai dalil bahwa kezaliman itu diharamkan sepanjang masa. Diharamkan oleh Allah sepanjang masa. Nah, kenapa di sini disebutkan khusus pada 4 bulan tersebut di antara 12 bulan? Para ulama menerangkan bahwa ini adalah pengkhususan, artinya terutama, khususon, terutama, ya, di bulan yang 4 tersebut. Jadi larangannya lebih keras. Baik itu kezaliman terhadap diri kalian, itu maksudnya diri kita sendiri, menzalim diri kita sendiri, maupun istilahnya anfusakum itu adalah kalian manusia gitu. Jadi jangan berbuat zalim sesama manusia, sesama kalian, sesama manusia. Jadi mengandung makna berbuat zalim kepada diri sendiri maupun berbuat zalim kepada orang lain. Dan kezaliman ini sangat luas gitu. Di antaranya misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Termasuk syirik. Dan syirik itu juga dibagi-bagi, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Syirik kecil diantaranya riya, sum'ah, riya, beribadah ingin dilihat orang. Sum'ah, beribadah ingin dia mendengar pujian orang lain. Nah, ini jangan dilakukan pada bulan-bulan yang 4 ini, ya, terutama. Ya, artinya terutama di bulan yang 4 ini. Di semua bulan juga nggak boleh. Cuma di bulan ini larangannya lebih keras lagi, ancamannya lebih keras lagi. Nah, memang begitulah ya. Justru di bulan haram, di bulan haram yang 4, ya, ada satu bulan yang muharram gitu ya. Aslul hurum, bulan-bulan haram. Kemudian di situ ada bulan haramnya sendiri, ya, yang disebut al-muharram. Disebut juga dalam hadis syahrullah, bulannya Allah gitu. Tapi justru kesyirikan itu merajalela, khususnya mungkin di negeri kita ya. Saya tidak paham di negeri lain gitu ya. Tapi fenomena yang kita lihat di negeri kita, justru banyak kezaliman itu di Ashhurul Hurum yang justru namanya bulan Muharram. Kezalimannya kezaliman tingkat tinggi. Zulmun azim yang dilakukan. Syirik. Nah, ini bapak-bapak, rekan-rekan semua ya, ini pasti paham lah langsung ya. Kemana arah pembicaraan ini. Ya,
Malah kesan gitu. Malah kesan yang kita tangkap. Bahwa bulan Muharram itu identiknya gitu, kesannya itu bulan klinik, bulan keramat. Itu kan justru di dalamnya itulah terdapat berbagai ritual-ritual yang berbau syirik. Sampai-sampai gitu ya, sampai-sampai dianggap bulan sial gitu. Padahal bulan mulia ini. Sampai-sampai karena menganggap bulan sial gitu. Di bulan Muharram itu jarang kita kondangan. Jarang kita kondangan, betul tidak tuh? Terasa tidak? Ya, sampai Safar tuh. Muharram Safar. Gitu. Nanti Rabiul Awal breng lagi banyak lagi. Itu saya ini mah sependek ya, sependek yang saya amati, saya rasakan gitu. Ternyata memang dianggap bulan sial. Sampai-sampai ada acara khusus, ritual khusus mereka itu ya, yang namanya ruatan. Kapan ruatan dilakukan? Asalnya itu di bulan Muharram. Kalau sekarang ya saya lihat ya ruatan itu di kapan saja jadinya. Dulu itu sampai sekarang ya masih seringnya itu di bulan Suro disebutnya. Kalau di Jawa bulan Suro ya. Mungkin Suro itu dari Asyuro. Asyuro itu hari yang ke-10. Kita disunahkan di situ berpuasa gitu. Dari kata Asyuro jadi Suro. Gitu. Kesannya yang kita tangkap bulan Syuro itu ya begitu. Bulan ritual-ritual klinik diada-adakan. Termasuk tadi gitu, anggapan sia. Sehingga orang mau ngadain acara gitu. Dibatalin kalau di bulan-bulan itu. Pernikahan, khitanan, apa dan sebagainya. Jarang kita kondangan di situ. Ya, ruatan, buang sial. Ini fenomena yang kita lihat. Ada lagi misalnya ngalap berkah istilahnya. Kalau di daerah saya itu istilahnya ngalap berkah. Ngalap itu artinya uh, berusaha memperoleh sesuatu gitu. Jadi di sini berkah, gitu. Ngalap berkah. Gitu. Ternyata yang dimaksud berkah menurut mereka itu, yang dialap itu bukan dari hal-hal yang memang berdalil gitu, bahwa di situ ada keberkahan, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh mereka itu adalah dari sebangsa jimat dan tamak. Jimat yang dianggap benda-benda keramat. Taruhlah ada keris, ada cincin, ada batu permata, ada kitab kuno, catatan gitu kan. Ada peninggalan-peninggalan orang tua mereka gitu. Macam-macam itu. Ada yang kayak bulu harimau lah dan sebagainya. Bisa lihat. Saya lihat sendiri. Nah ini yang kata mereka itu dialap berkahnya. Nah jelas ini termasuk menodai yang namanya Al-Muharram. Padahal Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat kezaliman, justru
sengaja dibuat kezaliman terbesar, syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, ini mengapa nih pada malam ini mari kita benahi gitu ya. Mungkin diantaranya ada orang-orang terdekat dengan kita, maka kita berkewajiban untuk memberikan nasihat, ya. Jangan sampai kita membiarkan. Atau kita mungkin naudzubillah pernah gitu ya, sebelum kita tahu gitu. Pernah sebelum kita tahu, maka bertobatlah kepada Allah. Susul dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah hapus ya, diganti dengan pahalanya. Nah, berikutnya hal yang harus kita perhatikan juga adalah termasuk kedzaliman adalah dosa-dosa yang kita lakukan semuanya, kecil maupun besar, itu termasuk kedzaliman. Jadi intinya maksiat gitu ya, itu termasuk zalim. Baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri, kan kezaliman itu dilarang. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kezaliman itu kepada orang lain ya, itu bisa apa? Bisa menyebabkan seseorang muflis. Apa muflis itu? Bangkrut. Yang bangkrut itu bukan yang nggak punya harta sama sekali. Bisa jadi dia di dunia punya harta dan beramal banyak gitu. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya. Dia datang dengan membawa banyak amal. Ini orang yang apa namanya bangkrut nih. Bukan berarti nggak punya sama sekali. Tapi kemudian dia zalim kepada orang lain. Dia berbuat zalim kepada orang lain. Nah, maka di akhirat gitu, kebaikan yang ia bawa sebanyak itu dipakai untuk membayar kezalimannya kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau sudah habis? Kebaikan yang ia bawa sudah habis. Tapi masih banyak nih kezaliman yang belum dibayar. Ini bagaimana tuh? Kalau tadi impas, setelah impas, ternyata dihitung-hitung itu masih ada kezaliman dia kepada orang lain yang belum terbayar. Sedangkan kebaikannya udah habis. Jadi minus saldonya, saldo kebaikannya. Nah, bagaimana nih? Jadilah keburukan atau dosa-dosa orang lain yang ia zalimi itu ditimpahkan kepada orang yang menzolim tersebut. Akhirnya bukan untung malah buntung. Inilah yang disebut dengan muflis. Itu kepada orang lain ya. Nah, kepada diri kita sendiri itu namanya raja tega kalau menurut saya itu. Raja tega. Gitu. Biasanya kan kalau orang itu kepada diri sendiri itu sayang. Kepada anak sendiri sayang enggak? Kepada istri sendiri sayang tidak? Kepada diri sendiri juga sayang. Tapi ini orang gitu ya. Tega-teganya raja tega gitu.
menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam dosa. Nah, siapa yang nanggung dosanya? Kan dia sendiri. Begitu. Oh enggak, saya ditunjuki dosa ini sama si Fulan. Si Fulan nanggung dosanya sendiri dan nanggung dosa dia. Tapi tidak membuat dosa dia hilang. Gitu. Paham tidak? Si A ngajak dosa kepada si B, lalu bareng-bareng melakukan. Si A dia dapat dosa, si B juga dapat dosa. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Yang ngajak. Apakah karena diajak si B dosanya jadi hilang? Tidak. Tetap aja ada pertanggungjawaban. Jadi raja tega sebenarnya kita itu. Karena sering berbuat dosa. Menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam dosa. Ke dalam siksa. Nggak sayang kita sama diri kita sendiri. Makanya buatlah pengakuan. Dengan sejujur-jujurnya kepada Allah. Bahwa Rabbana zolamna anfusana. Ini nenek moyang kita yang mencontohkan ini. Yakni Nabiullah Adam alaihis salam. Dengan istri beliau Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, dan seandainya engkau tidak mengasihi menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, kami ini akan menjadi orang yang rugi. Nah, buatlah pengakuan itu dengan sesadar-sadarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh harapan kepada Allah. Sisi pengakuan dan sisi harapan di situ yang akan membuat kita cenderung nanti untuk memperbaiki diri. Dan kalau kita tidak pakai dak ya, itu bisa sunnah. Apa kalau bahasa Indonesia? Dan kalau kita tidak melakukan itu, biarin pakai bahasa Sunda. Kita akan apa? Rugi dan tidak bisa memperbaiki diri. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu dia tidak mengaku salah. Ketika dia ditegur oleh Allah. Kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Jelas itu kesalahan. Membangkang perintah Allah. Dia cari alasan. Dengan alasan dia merasa lebih baik daripada Adam. Ya. Padahal itu prasangka dia saja. Walaupun ya, kalaulah gitu misalnya, kalaulah benar lah gitu misalnya, bahwa api itu lebih baik daripada tanah, karena alasan dia merasa baik itu karena saya diciptakan olehmu dari tanah, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah gitu kan. Seandainya lah benar gitu. Apakah itu bisa jadikan alasan untuk membaca perintah Allah? Kan tidak. Apa hubungannya? Gitu. Nggak ada hubungannya. Maka jadilah iblis itu marjum. Ar-rajim, marjum. Yang dilaknat. Mal'un. Sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak bertobat kepada Allah. Nah, maka kita ikut mana?
ikut musuh nenek moyang kita, apa ikut Nabi Adam alaihissalam nenek moyang kita? Itu nenek moyang kita. Dengan sadar, sesadar-sadarnya, dengan penuh harap akan rahmat dan ampunan Allah. Begitu. Maka bagaimana Nabi Adam diampuni oleh Allah? Ya, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dosa-dosa kita semua sebagaimana Allah mengampuni Nabi Adam alaihis salam. Baik. Berikutnya ada yang harus kita waspadai juga. Di masa saya kecil lah gitulah ya. Itu tidak seramai sekarang. Orang itu memperingati satu Muharram. Nggak tahu kalau daerah yang lain ya. Bapak gimana Pak? Sama. Zaman saya kecil itu nggak terlalu seperti sekarang meramai-ramaikan gitu ya satu Muharram. Apakah itu hanya di daerah saya saja atau di semua tempat wallahu alam. Nah, sementara kita mestinya mencukupkan diri saja gitu. Mencukupkan diri saja dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para salafus salih. Dan kita tidak menemukan begitu sependek pengetahuan kita dari para ustadz gitu ya, dari baca-baca kitab gitu. Kita tidak mendapati gitu bahwa mereka itu memperingati tahun baru Hijriah. Ada satu kaidah ya yang ditujukan sebagai hujah kepada mereka yang senang mengada-ngadakan seperti itu. Laukana khairon la sabaquna ilaih. Seandainya amalan tersebut baik, tentulah mereka itu para sahabat sudah mendahului kita melakukannya. Begitu. Sementara mereka tidak ada halangan dulu itu. Untuk memperingati, mereka juga bisa dulu. Memperingati gitu. Tapi mereka nggak melakukan. Artinya apa? Ketika mereka tidak melakukan, padahal bisa saja mereka melakukan, pasti itu ada alasannya. Alasannya adalah mereka mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan para sahabat, dilanjutkan oleh para salaf. Ternyata tidak ada. Dan kalau kita amati, gitu, mereka berdalil itu terkadang berdasarkan ro'yu aja pikiran. Contohnya misalkan alasannya mereka begini. Lah, kenapa kita itu merayakan tahun baru Masehi? Padahal itu kan sebenarnya milik orang lain. Mengapa kita tidak merayakan
tahun Hijriah yang kita miliki. Itu alasannya tuh. Nah ini dibantah ya oleh para ulama. Bantahnya apa? Bantahnya. Jadi tidak boleh menyaingi satu kebiasaan yang di luar Islam dengan membuat satu kebiasaan yang mirip dalam Islam tapi tidak ada dalilnya. Begitu. Dengan tujuan menyaingi. Tidak bisa. Nanti akan terjatuh kepada apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai adat kebiasaan suatu kaum, ya, maka mereka itu termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, kita menyerupai Nasara. Apakah kita tidak takut terhadap ancaman Rasulullah tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari mereka. Ini ancamannya. Biarlah mereka gitu, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, silakan. Saya akan jalankan apa yang ada dalam agama saya. Kalaupun mau gitu ya, kalaupun mau membuat hari raya lain gitu ya, ini pendapat saya aja nih ya. Kalaupun mau membuat hari raya yang lain selain Idul Fitri dan Idul Adha yang sudah ditetapkan dalam Islam, hanya 2 itu hari raya. Itu adalah hari raya apa? Hari raya sempurnanya agama kita. Kapan itu disempurnakan agama kita? Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ketika haji wada, di padang Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Watmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam dijadikan sebagai agama bagi kalian. Kalaupun mau gitu ya, raya ketiga gitu. Tanggal 9 Zulhijjah. Begitu. Hari sempurnanya agama. Pantas gak untuk dirayakan? Melebihi yang lain? Pantas. Di pikiran kita aja. Tapi yang sudah ditetapkan adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah Id. Idain. 2 Id. Ini tuh berulang. Perayaan yang diulang-ulang setiap tahun. Jadi ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita ya ikut-ikutan lah terlibat gitu. Gantinya apa? Gantinya banyak. Kan tadi Ashurul Hurum, amal-amal soleh pada Ashurul Hurum itu dilipat gandakan oleh Allah. Silahkan apapun itu lakukan gitu. Apalagi yang istimewa. Mana yang istimewa? Di antaranya puasa. Kapan yang paling utama dari puasa itu? Yakni pada tanggal 10 Muharram.
Gitu. Boleh tanggal 10 Muharram saja? Boleh. Tapi lebih baik dengan tanggal 9-nya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah berniat ya untuk puasa juga tanggal 9-nya. Ketika Rasulullah mendengar perkataan para sahabat bahwa hari itu juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasoro. Maka untuk membedakan kita dengan Nasoro dan Yahudi, kita puasanya 2 hari. 9 dan 10. Bagaimana ada yang kelewat nih tanggal 9-nya. Kelewat nggak puasa gitu. Tanggal 10-nya saja silahkan. Ada pendapat untuk membedakan boleh kalau kelewat tanggal 9, udah tanggal 11-nya aja. Fatwa saya bin Baz dibolehkan itu semua baik karena tujuannya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana kalau kita dari tanggal 1 misalnya? Terserah silakan. Ya untuk membanyakan puasa. Karena ada sabda Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Perlu kita ketahui ya, ada hari-hari terbaik, ada malam-malam terbaik. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Malam-malam terbaik, malam yang 10 di akhir bulan Ramadan. Sepanjang tahun itu. Kalau hari-hari terbaik sepanjang tahun, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu kan dari sisi hari-hari, paham tidak? Dan sisi malam-malam. Bagaimana kalau bulan? Nah, kalau dilihat dari sudut bulannya, bulan-bulan kapan yang terbaik? Ya Ramadan. Tapi setelah Ramadan, ada Muharram. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan. Paling utama puasa, berarti puasa sunnah ya. Setelah puasa wajib Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Puasa yang kita lakukan di bulan-bulan Muharram. Gitu. Sebagaimana wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sebagaimana sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya. Begitu bandingannya ya. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan. Mau dari tanggal berapa aja. Yang penting banyakkan puasa di bulan Muharram. Asal syaratnya jangan sampai sebulan penuh. Karena Rasulullah tidak pernah ya berpuasa sepanjang bulan secara penuh kecuali bulan apa? Kecuali bulan Ramadan saja. Peringkat kedua tuh. Ya, puasa yang terbaik setelah Ramadan loh. Puasa Muharram. Itu dilihat dari sisi bulannya. Kalau 1 sampai 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu dari sisi hari-harinya. Jadi keutamaan itu macam-macam ya. Harus kita ketahui, jangan bingung. Lah, ini utama lagi. Ini utama. Mana nih yang lebih utama? Beda tinjauannya. Allah a'lam. Kita tutup karena sudah lewat ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.